Halo teman-teman, saya Raneka Febrianti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Pernah bayangin gak sih gimana kalau suatu saat kita bisa mencetak makhluk hidup sesuai dengan keinginan kita lewat teknologi cloning? Nah, di satu sisi, ini kemajuan besar buat medis. Tapi di sisi lain, apa kabar etika dan agama? Nah, hari ini kita bakal bedah dilema ini pakai kacamata filsafat ilmu. Dalam aspek ontologi, kita tidak hanya bicara soal fisik makhluk cloning, tapi soal esensi apakah cloning ini dipandang sebagai penemuan atau penciptaan. Jika sains memandangnya sebagai rekayasa materi genetik, filsafat ilmu mempertanyakan apakah campur tangan manusia ini mengubah hakikat makhluk hidup sebagai subjek yang memiliki jiwa dan apa sih makhluk cloning itu? Apakah dia tetap ciptaan Tuhan ataupun murni dari produk teknologi? Nah, di sini letak esensinya. Cloning itu menggugat pemahaman kita tentang hakikat kehidupan. Nah, filsafat ilmu ini membantu kita untuk mendefinisikan kembali apakah status moral hasil cloning ini sama dengan makhluk yang lahir secara alami. Lalu bagaimana ilmuwan tahu bahwa cloning itu berhasil? Nah, mereka itu pakai metode observasi dan eksperimen ilmiah. Tapi bagi tokoh agama, sumber kebenaran bukanlah hanya data lab, melainkan juga wahyu atau kitab suci. Nah, filsafat ilmu ini berperan sebagai jembatan. Ilmuwan membutuhkan data empiris, sementara agama memberikan kerangka makna agar ilmu itu tidak liar. Nah, untuk apa sih teknologi ini diciptakan? Kalau buat menyembuhin penyakit genetik, itu anugerah. Tapi kalau buat main-main jadi Tuhan, itu masalah etika berat. Di sini tanggung jawab sosial ilmuwan diuji. Ilmu gak boleh bebas nilai, dia harus bermanfaat buat manusia tanpa merusak martabat kemanusiaan itu sendiri. Dalam aspek aksiologi, fokusnya adalah tanggung jawab sosial. Ilmuwan tidak boleh hanya bersembunyi di balik kata demi kemajuan. Mereka punya beban moral untuk memastikan teknologi ini tidak menciptakan dilema etis, seperti eksploitasi genetik atau diskriminasi biologis. Di sini, agama hadir memberikan landasan etis agar teknologi menjadi manfaat bagi kesehatan dan kelestarian spesies, bukan alat untuk melawan kodrat. Lalu sebagai kesimpulannya, filsafat ilmu dalam kasus teknologi cloning bukan untuk menghentikan langkah sains, melainkan sebagai kompas agar ilmu tidak kehilangan arah kemanusiaannya. Melalui kacamata ontologi, kita menyadari bahwa hakikat kehidupan adalah anugerah yang harus dihormati. Dari sisi epistemologi, kita memahami bahwa kebenaran ilmiah harus selalu terbuka untuk berdialog dengan kebenaran nilai dan agama demi mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Dari sisi aksiologi, kita sampai pada titik bahwa kemajuan teknologi cloning harus berujung pada kemaslahatan umat, bukan kerusakan moral atau campur tangan yang melalui batas. Integrasi antara iman dan ilmu adalah kunci. Sains memberikan fakta kekuatan untuk mengubah dunia, tapi filsafat dan agama memberikan kita kearifan untuk menentukan apakah perubahan itu layak dilakukan atau tidak. Demikian analisis saya mengenai pendapat filsafat ilmu dalam isu rekayasa genetik. Saya Raneka Febrianti, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.